Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi harga dan cara pembayaran dalam ekonomi syariah? Bersama saya Slamet Riyadi, mahasiswa STAI Darut Tauhid Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Bahasan-bahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan cara pembayaran tadi kita bahas dalam mata kuliah Fikih Muamalah atau akad jual beli. Sahabat-sahabat sekalian, apa latar belakang faktor-faktor yang mempengaruhi harga? Satu, ekonomi ya, secara ekonomi ya. Dari perspektif bidang ekonomi, faktor yang mempengaruhi harga adalah satu, penawaran dan permintaan. Keseimbangan antara ketersediaan barang atau jasa dan kebutuhan konsumen menjadi inti dalam menentukan harga. Dua, inflasi nih. Dua, inflasi. Ketika daya beli uang menurun, harga barang dan jasa cenderung meningkat. Tiga, kondisi pasar global. Perubahan harga bahan baku di pasar internasional seperti minyak atau gandum dapat mempengaruhi harga secara lokal ya. Nah, yang kedua, sosial dan budaya ini juga bisa mempengaruhi ya. Dari perspektif bidang sosial budaya, faktor yang mempengaruhi harga adalah satu, tren konsumen. Apa itu tren konsumen? Perubahan gaya hidup atau preferensi masyarakat dapat mempengaruhi permintaan barang atau jasa tertentu yang pada akhirnya mempengaruhi harga. Dua, musiman ya, seperti pada umumnya yang terjadi ya. Kalau lagi rame, kalau enggak ya enggak. Nah, ini bisa mempengaruhi harga ya. Barang-barang tertentu seperti pakaian musim dingin atau bahan makanan spesifik memiliki harga yang fluktuatif tergantung pada musim ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah teknologi. Dari perspektif bidang teknologi, faktor yang mempengaruhi harga adalah satu, inovasi produk. Teknologi baru dapat menurunkan biaya produksi sehingga harga barang bisa lebih terjangkau. Dua, digitalisasi dan e-commerce ya. Platform daring gitu ya memungkinkan harga lebih kompetitif karena adanya akses yang lebih luas ke pasar seperti yang terjadi saat ini ya. Banyak yang jualan online ya, memanfaatkan fasilitas-fasilitas teknologi ataupun platform-platform marketplace ya. Dari latar belakang cara pembayaran, kalau tadi kan memang dari harga, dari pembayaran nih, dari latar belakang cara pembayarannya, satu, sejarah perdagangan ya. Dari dulu transaksi dilakukan dengan sistem barter, tukar menukar barang. Ketika uang ditemukan sebagai alat tukar yang lebih praktis, cara pembayaran menjadi lebih terstandarisasi. Begitu ya. Yang kedua, perkembangan sistem keuangan. Adanya bank dan sistem perbankan memungkinkan pembayaran dilakukan melalui transfer, mobile banking, cek atau metode-metode lainnya. Keamanan dan kenyamanan menjadi faktor yang terus mendorong inovasi dalam metode pembayaran. Ketiga, ya ini dalam latar belakang cara pembayaran. Yang ketiga adalah teknologi keuangan, fintech. Nah, ya. Teknologi digital dan perangkat seluler telah membawa revolusi yang sangat berpengaruh ya, besar dalam pembayaran seperti dompet digital, e-wallet ya, e-wallet ya, QR code, QRIS gitu ya, dan pembayaran daring melalui aplikasi. Itu membuat simpel pembayaran ya. Jadi secara manual, secara tenaga manusia itu udah mulai berkurang. Semuanya udah memakai platform teknologi untuk pembayarannya ya. Dan latar belakang yang keempat dalam cara pembayaran adalah kebutuhan pasar. Untuk transaksi besar atau skema khusus seperti jual beli angsuran, muncul metode pembayaran yang lebih fleksibel seperti cicilan atau pembiayaan berbasis syariah.
Sebagai rumusan masalah, yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi harga? 2. Bagaimana pengaruh waktu terhadap harga? Yang ketiga, bagaimana instrumen pembayaran harga? Dan keempat, bagaimana cara pembayaran harga? Faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan cara pembayaran seperti tadi dijelaskan ya. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga: permintaan dan penawaran. Ketika permintaan tinggi dan penawaran rendah, harga cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran melimpah dan permintaan rendah, harga bisa turun. 2. Biaya produksi ya. Harga bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi sangat mempengaruhi harga akhir suatu produk. 3. Kondisi pasar. Situasi ekonomi, kompetisi di pasar, dan tren konsumen dapat memainkan peran besar dalam menentukan harga. Ya. 4. Lokasi. Produk atau layanan yang ditawarkan di tempat tertentu mungkin memiliki harga berbeda karena biaya transportasi dan distribusi. Jadi ada biaya operasional tentunya ya. 5. Inflasi ya, seperti tadi yang pernah dibahas juga. Ketika nilai uang menurun, harga produk biasanya ikut meningkat. Ya. Kemudian yang keenam, kebijakan pemerintah. Pajak, subsidi, dan regulasi dapat mempengaruhi harga suatu produk. 7. Merek atau branding. Produk dengan reputasi merek yang kuat seringkali dijual dengan harga lebih tinggi karena brand udah banyak terkenal, sudah memiliki endorse-nya oleh para artis. Itu sangat mempengaruhi harga menjadi daya jualnya tinggi ya, karena dianggap memiliki kualitas suatu nilai yang lebih. 2. Pengaruh waktu terhadap harga. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ada produk musiman ya. Produk musiman seperti pakaian, makanan, atau alat-alat tertentu sering mengalami fluktuasi harga berdasarkan waktu tertentu. Dalam setahun contohnya, harga pakaian musim dingin seperti jaket, jas hujan gitu ya, mungkin lebih mahal menjelang musim dingin, tetapi turun saat musim berganti ya. Menyesuaikan. Kedua, perubahan tren. Tren dan gaya berubah seiring waktu ya, mempengaruhi harga barang tertentu. Barang yang sedang populer saat ini bisa memiliki harga lebih tinggi dibandingkan setelah tren tersebut berlalu. 3. Faktor umur produk. Produk yang baru diluncurkan biasanya memiliki harga lebih tinggi karena permintaan di awal ya. Seiring waktu, harga produk tersebut cenderung menurun, terutama jika sudah ada generasi baru dari produk tersebut. Ini lebih mudah kita dapetin di produk-produk yang memang banyak update ataupun banyak upgrade versi terbaru seperti gadget ya, ataupun laptop ya, komputer gitu ya. Ketika HP versi A keluar, itu pada waktu itu spesifikasinya jauh bagus yo, kameranya berapa megapiksel gitu ya. Jarang beberapa bulan atau 2 bulan ke depan ada versi terbaru dikeluarin dengan spek yang lebih tinggi. Nah biasanya yang sebelumnya itu jauh lebih nurun harganya ya. Jadi barang second nggak baru lagi ya gitu, sesuai faktor umur produk. 4. Promosi dan diskon. Dalam jangka waktu tertentu, perusahaan sering menawarkan promosi atau diskon untuk menarik lebih banyak konsumen. Misalnya selama hari raya atau akhir tahun ya. Itu cenderung banyak perusahaan ataupun pedagang bakal ngeluarin promosi untuk menarik pelanggan atau konsumen dengan mengeluarkan strategi diskon besar-besaran ya. Apalagi di zaman lebaran tuh ya, beberapa hari sebelum lebaran, misalkan seminggu sebelum lebaran pasang diskon 70%, 30%, oh udah ngebrodol tuh pada beli ya. Itu mempengaruhi harga. 5. Inflasi dan ekonomi. Dalam jangka panjang, inflasi dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik karena daya beli uang yang menurun. 6. Daya tahan produk
ya. Barang-barang tertentu seperti makanan ini yang rada rentan ya, memiliki masa expired, masa kadaluarsa untuk menghabiskan stok. Jadi pas waktu kadaluarsanya masih lama, setahun 2 tahun, itu harganya masih tinggi. Tapi tinggal 1 bulan atau 2 bulan itu dijual habis-habisan, bahkan bisa jadi modalnya, atau bisa jadi lebih rugi dijual ya. Misalkan modalnya 50.000, pas di awal dijual 100.000 gitu ya. Pas mendekati kadaluarsa dijual 50.000, bahkan 40.000. Daripada nggak kejual sama sekali dan daripada jadi dibuang sama sekali, ya akhirnya dijual murah atau dijual rugi ya, sangat mempengaruhi harga sekali. 7. Strategi penjualan. Waktu dalam sehari atau seminggu juga mempengaruhi harga. Misalkan ini berlaku biasanya di tiket pesawat, tiket kereta, ya, transportasi gitu ya, tempat wisata, tiketnya ya, itu bisa jauh lebih mahal menyesuaikan dengan tadi ada musiman ya. Kalau musim hari raya atau musim liburan itu tiket tinggi gitu ya, apalagi belinya ngedadak. Tapi biasanya si perusahaan ini juga ngeluarin masa promo. Biasanya setahun sebelumnya dia ngeluarin promo dengan harga jauh lebih murah gitu. Instrumen pembayaran harga jual beli atau muqayyadah, jual beli mutalaqah, dan jual beli syarf. Ini instrumen-instrumennya ya. Pertama, instrumen pembayaran harga jual beli muqayyadah. Jual beli muqayyadah adalah transaksi barter. Nah, ya, secara sederhananya barter. Jadi, kalau barter itu misalkan kita beli pakaian, tukerannya sama kurma, tukerannya sama sedus Indomie, boleh nggak? Boleh, sah-sah aja gitu ya. Boleh gitu ya. Atau jual beli kendaraan nih. Saya punya mobil tahun 80, udah tua ya, ini harganya 20 jutaan misalkan. Nah, kemudian ada motor Ninja, harganya yang sama sekitar 20 atau 18 jutaan. Ketika ini jual, dia nawarin, saya punya motor Ninja, kamu tertarik gak nih, barter aja lah sama ini. Nah, kayak gitu ya. Itu namanya pembayaran harga jual beli muqayyadah dengan cara barter ya. 2. Instrumen pembayaran harga jual beli mutalaqah ya. Pembayaran uang dengan menggunakan mata uang itu sendiri ya, dengan uang baik berupa uang tunai, transfer, kartu kredit, atau metode pembayaran elektronik ya dengan cara online, QRIS, e-wallet gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi menggunakannya transaksi dengan mata uang gitu dan disepakati bersama. Ketiga, instrumen pembayaran harga jual beli melalui SARP ya. SARP ya gitu ya. Dalam konteks jual beli SARP pertukaran valuta atau mata uang, saya juga jadi rada nyebutnya rada susah ya, jadi keinget merek kulkas ya, SARP. Ya. Instrumen pembayaran yang digunakan adalah mata uang itu sendiri. Jadi jual beli melibatkan pertukaran antara dua jenis mata uang, misalkan rupiah dengan dolar, rupiah dengan real gitu ya. Kalau orang-orang mau umroh gitu ya kan, mereka bakal dulu gitu ya, pakai uang real ya di sana supaya mudah transaksinya. Tapi kadang ketika di Saudi sendiri orang umroh nih masih nerima pakai uang rupiah, pakai apa tuh istilahnya diganti pakai uang Jokowi ya, Prabowo. Nah gitu, mungkin itu lebih mudah, biar lebih mudah dan lebih dekat dia dengan antara penjual dan pembeli ya, padahal mata uang yang digunakan adalah rupiah, maksudnya rupiah gitu ya. Jadi transaksi ini menggunakan pertukaran mata uang rupiah dengan dolar ataupun rupiah dengan rupiah juga. 4. Cara pembayaran harga. Jual beli tunai atau dengan naqd, jual beli tangguh, bai al-nasi'ah, bai al-mu'azzal, dan jual beli angsur, bai bil al-taqsid. Cara pembayaran harga jual beli tunai, naqd, uang tunai fisik nih ya.
transfer bank, kartu kredit, dompet digital atau e-wallet, dan QRIS atau QR code atau cek tunai. Cara pembayaran harga jual beli tangguh bai al-nasih atau bai muazzal, angsuran, cicilan, pembayaran penuh di akhir waktu, transfer bank atau elektronik, jaminan atau angsuran. Kemudian cara pembayaran harga jual beli angsur bai bil al-taqsid atau cicilan berkala berjenjang ya, transfer bank atau e-wallet, pembayaran melalui agen, uang muka atau adanya down payment. Dalam perspektif Islam, bai al-taqsid diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, harga dan jangka waktu cicilan disepakati di akad awal secara jelas ya. Kemudian yang kedua, tidak ada riba bunga yang dikenakan. Transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Kesimpulannya, sahabat-sahabat, harga dan pembayaran dipengaruhi banyak faktor seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. Kemudian yang kedua, sistem pembayaran terus berkembang seiring perubahan waktu, teknologi, yaitu biasanya menyesuaikan dengan kondisi ya. Prinsip syariah, karena kita sedang belajar tentang ekonomi syariah, bermuamalah yang baik dan berkah, maka prinsip syariah ini yang harus dipegang, yaitu adil, transparan, dan bebas riba. Sebagai penutup, sahabat-sahabat sekalian, perlu pemahaman menyeluruh tentang jual beli syariah, dan ini bagi yang sudah memahami wajib diamalkan, diajarkan kepada masyarakat luas agar lebih memahami tentang konsep ekonomi syariah atau bermuamalah secara syariah. Lebih banyak untuk mengembangkan pengetahuan ekonomi syariah agar lebih banyak pembendaharaan pemahaman ya, dan kemudian istiqomah dalam melakukan bermuamalah secara syariah. Kadang di lapangan kita ketemu dengan muamalah-muamalah yang tidak sesuai dengan syariat. Setelah tahu ilmu ini, kita serahkan kembali nih, mau pilih yang syariah atau yang tidak syariah. Itu saja sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.